Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita merayakan pengorbanan Yesus untuk menebus kita dari dosa dan maut melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Walaupun pada saat ini situasi sungguh memprihatinkan dan mencemaskan karena wabah corona telah menjadi ancaman serius pada saat ini. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Dan banyak orang yang mengalami ketakutan. Namun melalui ibadah Jumat Agung ini, jangan biarkan rasa takut berlebih ataupun kepanikan dan kekhawatiran menguasai dan mengalahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, tak terbilang limpah rahmat-Nya pada kita, tak terhitung anugerah-Nya, betapa agung dan mulia. Dialah Tuhan yang telah memperkenankan kita memasuki masa raya Jumat Agung, yaitu masa raya kematian Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya melalui sengsara, penderitaan, dan kematian di Bukit Golgota demi menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal. Marilah kita menghayati peristiwa penderitaan dan kematian Yesus dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Sejenak kita bersaat teduh. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk.
Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami manusia berdosa. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk menderita dan mati di kayu salib, agar kami terlepas dari kuasa dosa, iblis dan kematian. Oleh karena itu kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong dan menguatkan kami untuk menghayati dan mengimani pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami beroleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mendengar firman Tuhan, pengganti ke-10 titah Tuhan yang tertulis dalam Roma 6 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyinya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kekuatan untuk kami untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami orang-orang yang hina ini, melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami, orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Meteraikanlah ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan kudus kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk.
Kita berdiri dari NKRI 428 ayat 1 dan 2. Antar firman Tuhan yang menjadi epistel diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Kita akan baca secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita dengarkan persembahan pujian dari Yasuma.
kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari BNHKI nomor 28 ayat 1 dan 4. Salam. Horas marihita salahutna. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini persekutuan kita adalah persekutuan Jumat Agung, yang tentunya kali ini kita merasakan sesuatu yang asing atau yang berbeda dari yang biasanya. Karena bagi kita, bagi orang yang percaya, bagi pengikut Kristus, Jumat Agung yang isinya adalah kematian Kristus tentunya harus disyukuri dengan ibadah yang besar. Tapi kali ini karena situasi dan kondisi di dalam dunia ini, yang tentunya kita juga di dalam situasi kondisi kita, membuat kita tidak boleh melakukannya secara besar-besaran di tengah-tengah gereja kita.
Itu karena aturan oleh pemerintah kita untuk tidak boleh melaksanakan ibadah itu di gereja dan dilakukan di rumah saja. Dan itu semuanya adalah demi kita, untuk kesehatan kita dan untuk kesehatan bersama. Karena virus corona dengan begitu ganasnya di dalam berkembang yang begitu cepat dan penularannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, namun demikian saya yakin meskipun kita tidak bisa bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja kita, dan saat ini kita melakukannya di dalam rumah kita masing-masing, tapi saya yakin iman dan percaya kita tidak akan pernah surut dari Yesus kita. Amin. Karena setiap orang yang percaya, anak-anak Tuhan yakin bahwa Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent. Allah yang maha hadir, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka Dia yang kita pahami hadir di rumah kudusnya, di dalam bait kudusnya, maka kini dan di sini juga di rumah kita masing-masing Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa hadir. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap kita memiliki sikap penyembahan kepada Tuhan. Tetap kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan meskipun kita di rumah kita dengan mezbah rumah tangga kita masing-masing. Yang pasti Tuhan melawat rumah kita dan hadir di sana. Tema minggu kita atau tema Jumat Agung kali ini disuguhkan kepada kita dengan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Itu temanya. Dari firman Tuhan Matius 27 ini ayat 45 sampai 56, kita disuguhi tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pakokopon ni Yesus na paluahon. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pakokopon ni Yesus na paluahon. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku pasti berita ini menjadi sukacita bagi kita. Karena bukankah itu yang kita rindukan sekarang? Bagaimana kita boleh menemukan dan menikmati keselamatan. Bukankah itu yang kita nantikan sekarang Bapak Ibu Saudaraku? Yang walaupun sesungguhnya bahwa pengorbanan Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa, dari kutuk dosa, dari murka Allah. Mari kita yakin dan percaya kalau dari dosa kita saja Yesus menyelamatkan kita, maka pada saat ini tidak terlalu sulit bagi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, asal kita beriman dengan sungguh. Virus corona yang kita takutkan, ancamannya yang membuat kita khawatir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari sana. Kalaupun banyak pertanyaan, ada sejuta di benak kita apa dan bagaimana ini virus corona ini dan dampaknya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, asal dengan iman kita datang kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan menghadapinya. Karena saat ini di dalam Jumat Agung, berita soal keselamatan itu yang Tuhan inginkan berikan kepada kita. Makanya Yesus pengorbanannya itulah yang menyelamatkan kita. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, tetesan-tetesan darah Kristus yang mampu menghapus dan mengampuni dosa manusia, itu juga yang sanggup memulihkanku, menyembuhkanku, bahkan meluputkanku dari ancaman virus corona ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita memasuki Jumat Agung yang isinya menghantar dan menceritakan bagaimana Yesus memikul salib dan mati di kayu salib di Golgota adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku,
itu tidak boleh terlepas dari apa yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Terutama ketika dikatakan Yesus adalah anak domba Allah yang mengampuni dan menghapus dosa manusia. Perkataan anak domba Allah yang mengampuni dan menghapus dosa manusia di awal dalam Perjanjian Lama itu sudah jelas-jelas diberikan pemahaman, diberikan pengertian yang sungguh. Karena kalau kita baca Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Perjanjian Lama, begitu Adam jatuh ke dalam dosa, artinya dosa sudah katakan mewabah di dalam dunia ini. Artinya dosa itu sudah memiliki kuasa di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu artinya manusia sudah memiliki kecenderungan hati untuk melakukan dosa, melakukan kekejian, melakukan kejahatan. Ada kecenderungan kejahatan dalam diri manusia itu. Jelas sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma di pasal yang ke-8. Manusia itu sudah memiliki kecenderungan hati untuk melakukan kejahatan dan dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan orang Israel, ketika Tuhan meminta kepada Musa untuk menuntun orang Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang boleh kita lihat. Supaya orang Israel sungguh-sungguh menjaga kekudusan di hadapan Allah. Karena Tuhan katakan ketika orang Israel jatuh ke dalam dosa, ketika umatnya jatuh ke dalam dosa, maka Bapak Ibu Saudaraku, mereka harus dituntut, mereka harus dihukum mati sesungguhnya oleh karena keberdosaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, untuk boleh melanjutkan kehidupannya, untuk boleh menerima pengampunan, maka kalau kita baca dalam Imamat 18 ayat 29 dikatakan di sana, seseorang yang jatuh ke dalam dosa, seseorang yang sudah berdosa, maka dia harus memberikan anak lembu, dia harus memberikan anak domba untuk disembelih. Dia memberikan anak domba, dia harus membawa persembahan kurban untuk disembelih, untuk menghapus dosa orang yang jatuh ke dalam dosa tersebut. Karena tanpa kematian anak domba, tanpa kematian lembu yang dipersembahkan, maka orang Israel, maka umat itu Bapak Ibu Saudaraku tidak akan menerima kehidupan. Mereka akan senantiasa dikatakan harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jelas di dalam Imamat 18 ayat 29 harus dimusnahkan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah, lebih lagi dikatakan anak domba Allah yang tak bercacat. Maka kalau anak domba dunia ini, kalau anak domba binatang bisa dipakai untuk mengampuni dosa, menggantikan posisi daripada seorang berdosa, maka terlebih lagi darah Kristus mengampuni dan menebus dosa manusia. Amin. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketahuilah, berarti tanpa pengorbanan, tanpa ada pengampunan, tanpa ada penghapusan dosa, maka kita adalah orang-orang yang terhukum. Dan itu artinya kematian Kristus Yesus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan tanpa cacat, tanpa celah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa Kristuslah sesungguhnya anak domba Allah itu. Kita mengingat ketika Yohanes di dalam melakukan tugasnya di dalam pembaptisan di Sungai Yordan, Bapak Ibu Saudaraku, kita ingat Yesus tampil di hadapannya. Lalu apa yang terjadi? Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, dikatakan saya, inilah anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Maka anak domba yang dalam perjanjian lama sekarang dikenakan kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika dikatakan pengorbanan yang menyelamatkan, itu tidak bisa lepas dari pemahaman dan pengertian kita. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan orang Israel untuk memberikan pengampunan, harus dikorbankan anak domba. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak domba Allah itu adalah anak domba yang tak bercacat, dan pengorbanannya adalah sekali untuk selamanya. Kalau dalam bahasa lain itu dikatakan hepapax, artinya peristiwa yang sekali terjadi untuk selamanya. Peristiwa yang hanya terjadi sekali untuk selamanya. Maka pengorbanan Kristus, kematian Kristus, itu sah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dosa dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Selama kita datang beriman kepada Kristus. Maka pengorbanannya sah untuk mengampuni dosa kita. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau seandainya sampai sekarang Tuhan menuntut seperti yang dia katakan kepada orang Israel. Setiap orang Israel berdosa, harus mereka membawa anak domba. Harus membawa binatang untuk boleh dipersembahkan, diserahkan kepada imam. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang lebih banyak isi dunia ini? Apakah binatang? Maaf. Atau anak domba untuk bisa dipersembahkan siap selalu? Atau manusia? Yang pasti manusia akan senantiasa membutuhkan lebih banyak binatang atau domba. Karena manusia bisa dalam waktu sekejap melakukan banyak dosa. Maka hepapak sekali untuk selamanya. Pengorbanan Kristus itu Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengampuni dosa manusia. Dan itulah yang terjadi di dalam peristiwa Jumat Agung saat ini. Bagaimana penggenapan, bagaimana itu pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya itu mengampuni dosa kita. Kita sudah mendengar tadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus di Golgota. Kita boleh melihat, boleh membayangkan lewat cuplikan teks ini, perikop ini Bapak Ibu Saudaraku, karena ini hanya penggalan. Artinya sebagian cerita tentang Yesus mulai dari Getsemane, lalu dia memikul salib itu, lalu dia harus menghadapi para pengadilan, mahkamah agama, ya, disuruh ke Herodes, disuruh lagi ke Kayafas, dan terus satu malam itu Yesus Bapak Ibu Saudaraku merasakan bagaimana kepedihan, bagaimana kesesakan di dalam hatinya melihat kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Yesus diceritakan di sana bagaimana dia dipermainkan Bapak Ibu Saudaraku, dibuat jadi bahan mainan Bapak Ibu Saudaraku, untuk bahan tertawaan. Mata Yesus katanya ditutup. Lalu orang lain berkata, "Tebak siapa yang memukul kamu, Yesus?" Begitu kejamnya manusia memperlakukan Yesus ketika itu. Yang sudah satu malam dia tidak tertidur Bapak Ibu Saudaraku. Yang diofer dari sini, disuruh lagi ke sana Bapak Ibu Saudaraku. Dengan tangan terantai. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya kurang bisa mendramatisir bagaimana penderitaan Kristus itu. Untuk boleh menggenapi, menyatakan dan mewujudkan bahwa pengorbanannya lah sungguh-sungguh yang menyelamatkan. Sehingga dia sampai di Golgota atau di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, penuh darah tubuhnya. Lalu diludahi. Sebentar dia dibikin jubah, dikenakan jubah untuk bahan ejekan. Lalu sebentar sudah dilepas lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian dibuat lagi mahkota duri.
dipaksa untuk masuk sehingga mencucurkan darah keluar dari kepalanya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal perlakuan yang memperlihatkan kekejaman dan kebengisan penguasa-penguasa dunia atau orang yang membenci Kristus. Padahal seperti kita tahu, kita boleh mendengar Bapak Ibu Saudaraku, hari Minggu yang lalu bagaimana Yesus itu dieluk-elukkan, bagaimana Yesus itu disambut dengan berkata Hosana. Tapi di Jumat Agung ini, seruan itu berubah. Salibkan dia. Bahkan ketika harus disuruh memilih, Pilatus menawarkan siapa yang harus mereka pilih untuk boleh dibebaskan dari orang yang melakukan kejahatan. Barabas. Tapi apa yang dikatakan? Justru Barabas harus dilepaskan dan Yesus harus dihukum mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kekejaman demi kekejaman terus dikenakan kepada Yesus. Lantas apa yang boleh kita katakan dalam perlakuan manusia itu? Jangan bayangkan dosa yang dilakukan mulai dari Getsemani sampai kepada di bukit Golgota, hanya itu yang mau ditebus oleh Tuhan. Tidak. Tapi dari awal seperti yang dikatakan, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan, sudah ada muatan kabar baik di sana, hingga para nabi-nabi menubuatkan akan datang Mesias yang menyelamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dosaku, dosa kita semuanya, dosa dunia ini, meskipun kita tidak berhadapan dengan Yesus di dalam penderitaannya ketika itu, dan manusia yang akan lahir lagi yang melakukan keberdosaan terus juga serta-merta diampuni oleh Tuhan, asal kita percaya dan datang kepadanya. Masihkah kita harus mengeraskan hati kita Bapak Ibu Saudaraku? Karena saat ini dikatakan pengorbanan Yesuslah yang menyelamatkan, tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan sekuat apapun, setinggi apapun predikat seseorang dalam dunia tidak dapat menyelamatkan dia dari dosa. Sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan harta miliknya, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari dosanya Bapak Ibu Saudaraku. Hanya darah Kristus, darah anak domba Allah itulah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di Jumat Agung ini boleh kita melihat bagaimana, sehingga ini dikatakan Jumat Agung, bagaimana kematian Kristus itu yang berdampak, yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku, soal kematian adalah hal yang wajar, adalah hal yang biasa bagi orang yang hidup. Tapi kenapa kematian Yesus itu dikatakan menjadi yang menyelamatkan? Tadi kita sudah mengerti, karena memang dia adalah yang ditetapkan oleh Allah. Dialah domba Allah yang mengampuni dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku, kematian Yesus membuat orang takjub, membuat orang heran pada akhirnya, seperti perkataan imam kepala itu. Perkataan daripada kepala prajurit yang menjaga Yesus yang sedang disalibkan. Kepala pasukan dari prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat peristiwa itu. Ada apa yang terjadi seputar kematian Kristus? Ada 4 hal Bapak Ibu Saudaraku. Ada 4 hal yang terjadi seputar kematian Kristus ketika dia mengembuskan napas terakhirnya. Ketika dia tergantung di salib itu Bapak Ibu Saudaraku. Ada 4 hal dikatakan di sana. 3 jam dunia mengalami kegelapan. Mulai dari jam 12 hingga jam 13 dikatakan di sana. Sampai jam 3 dikatakan di sana. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan meliputi seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat ketidaklaziman. Seperti yang saya katakan tadi, berbeda dengan kematian yang biasa kita lihat.
Lalu yang kedua dikatakan di sana Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kematian Kristus diiringi atau diikuti dengan hal-hal yang tidak lazim. Dikatakan tabir di bait suci terbelah dua. Artinya ruang Maha Kudus yang selama ini tidak bisa asal dimasuki oleh para imam. Sekarang ruang kudus dengan ruang Maha Kudus yang ada tirai di sana, dikatakan ketika Yesus mati di kayu salib maka terbelah dua. Maka benar Bapak Ibu Saudaraku bahwa kematian Kristus itu membawa pendamaian. Mendamaikan manusia dengan Allah. Maka kita dengan dibukanya jalan oleh Kristus, maka kita boleh menghampiri Allah. Yang selama ini dalam tradisi teologi iman orang Israel, bahwa tidak asal boleh menghampiri Tuhan, harus melalui imam, bahkan untuk memberikan persembahan atau meminta mendapatkan pengampunan dosa. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Yesuslah jalan, dan itu sudah dibukanya, sehingga kita boleh berkata, ya Bapa, ya Abba, ya Abba, ya Bapa. Dan kita berdoa kepada Tuhan dengan iman, dengan diri kita sendiri. Kita mampu menghampiri hadirat Allah, karena Allah sudah menyisihkan tabir itu di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang datang kepada Allah, menghampiri Allah di dalam Yesus Kristus tidak lagi sekat. Dan di luar Yesus Bapak Ibu Saudaraku, orang tidak akan bisa menghampiri Allah. Banggalah sebagai orang Kristen. Amin. Banggalah menjadi orang yang percaya pada Kristus. Hanya di dalam Yesus kita bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Dan kita bisa mengenal Dia. Karena Yesus katakan, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Katanya kepada Filipus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sana bahwa ada kejadian yang tidak lazim, yakni gempa bumi terjadi sehingga kuburan turut terbuka ketika itu. Gempa bumi. Saya jadi bertanya ini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dikatakan tadi hal-hal yang alam ini, hal-hal yang ada dalam dunia ini menunjukkan tanda-tanda di dalam kematian Kristus ini. Ada gejolak, ada sesuatu pergerakan yang tidak lazim di dalam kematian Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang kita harus ingat bahwa Tuhan berkuasa dan berotoritas atas ciptaannya. Tuhan berkuasa dan berotoritas atas ciptaannya. Dia sanggup memakai alam ini juga untuk menyatakan kehendaknya. Bahkan dia bisa itu. Dalam bahasa Batak dikatakan parhaladuna yaduine. Parhaladuna, menjadi hambanya yang bisa disuruh untuk menyatakan kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah sampai sekarang dunia masih dibingungkan dengan virus corona ini? Setinggi-tingginya keahlian ahli virus, ahli penyakit, bukan tidak mengeluarkan pendapatnya, bukan tidak membuat penemuannya, tapi sampai sekarang masih terus kabur dan dalam pertanyaan. Saya yakin bukan karena kurang tinggi ilmunya, bukan berarti masih sedikit penemuannya soal kesehatan. Tapi bisakah kita boleh berkata, Bapak Ibu Saudaraku berkata, bahwa memang semuanya ada di bawah kuasa Tuhan. Saya tidak mau mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum kita dengan virus corona. Tidak.
Saya tidak mau mengatakan itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya yakin segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini punya arti. Dan Tuhan bebas berdaulat memakainya. Setidaknya bagi kita orang yang percaya, boleh mengerti dan boleh berkata, lewat virus corona, aku semakin mengenal Tuhan. Bahwa rupanya hidupku rapuh adanya. Hidupku rapuh adanya. Kalaupun ini berulang-ulang ini saya katakan, coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, virus yang tidak bisa kita lihat oleh kasat mata sendiri, tapi membayangi, menghantui setiap kehidupan manusia, membuat kita takut dan cemas. Bapak Ibu Saudaraku, tidak, yang hanya begitu kecil saja, tapi bisa membuat gempar dunia ini. Di mana para ahli dunia? Di mana orang-orang yang pintar dunia ini? Bolehkah kita berkata, oh Tuhan, rupanya hanya sedikit saja Engkau pakai di alam ini, sudah menggoncang dunia ini. Coba bayangkan, dulu pernah Tuhan pakai itu, ada 10 wabah, ya, ketika harus membebaskan orang Israel, 10 wabah. Sampai 9 wabah itu Bapak Ibu Saudaraku dikenakan kepada orang Mesir di hadapan Firaun. Artinya saya mau katakan, bukan sesuatu yang baru kali ini kita mendengar wabah itu untuk mendatangkan keheranan di muka bumi ini. Bahkan Bapak Ibu dikatakan akan ada tanda-tanda zaman, bahkan dikatakan penyakit sampar juga menjadi tanda zaman dipakai oleh Tuhan. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi saya mau mengatakan kepada kita, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Kalau itu menakutkan kita, mari hari ini pengorbanan Yesus mampu menyelamatkan kita. Sekali lagi, kalau dosa kita bisa diampuni oleh darah Kristus, maka tidak terlalu sulit untuk boleh membentengi kita, melindungi kita oleh darah kudusnya itu. Bisakah kita Bapak Ibu Saudaraku hari ini boleh berkata seperti perkataan kepala prajurit itu yang menjaga Yesus yang sedang disalibkan? Bolehkah kita berkata sepulangnya atau sesudah kita mendengarkan khotbah ini, kita berkata sungguh ia ini adalah anak Allah? Katakan Bapak Ibu Saudaraku, engkau Yesus adalah anak Allah yang mengampuni dosaku. Engkaulah keselamatanku. Dan hanya padamu aku boleh menikmati keselamatan itu. Katakan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan hanya dari mulut kepala prajurit terucap kata-kata itu, tapi kini dan di sini juga, di rumahmu juga Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kata-kata itu terucap. Engkau anak Allah, engkau sungguh Yesus anak Allah, selamatkanlah rumahku, selamatkanlah keluargaku. Biarlah pengorbananmu yang kami boleh ingat, boleh kami rayakan hari ini, menyelamatkan keluarga ini, menyelamatkan gerejamu, menyelamatkan umatmu, menyelamatkan bangsa dan negara kami. Katakan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku dengan iman. Maka lihat, kematian Yesus yang kita rayakan ini akan berdampak. Jangan membawa justru dan menambah penderitaan Yesus pada saat ini. Yang diinginkan Yesus memberitakan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Itu yang diinginkan dari kita. Dan itu yang boleh kami sampaikan lewat media ini. Supaya kita boleh menikmati keselamatan yang dari Kristus. Kalau orang sekarang justru membelokkan keselamatan itu dengan terlalu giat memviralkan isu-isu, berita-berita yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya, semakin mengaburkan, semakin menyesakkan orang, baik di dalam kehidupannya, di dalam keberimanannya, dan juga di dalam keberlangsungan hidupnya. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, pemikul salib Tuhan, marilah kita membawa berita ini
Katakan, pengorbananmu Yesus menyelamatkan aku. Amin. Firman-Mu berkatilah. Atas segala kebaikan-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah yang boleh kami persembahkan pada saat ini. Sebab Engkau sudah menggantikan posisi kami. Sebab kamilah yang seharusnya tersalib oleh karena keberdosaan kami. Tapi oleh pengorbanan-Mu, oleh kasih setia-Mu, sehingga kami boleh selamat. Kematian-Mu adalah kehidupan kami. Darah dan tetesan darah-Mu, itulah yang menjadi sumber keselamatan kami. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami boleh menghormati, menghargai setiap apa yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mempersaksikan kepada dunia ini bahwa Yesus yang disalibkan bukan karena dosanya, tapi oleh karena dosa dunia ini. Engkaulah anak Allah. Engkau anak domba Allah yang tak bercacat, yang mampu menghapus dan mengampuni setiap dosa-dosa dunia ini. Karena itu ya Allah, saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan. Dan biarlah iman setia kami boleh terus terpelihara. Apa dan bagaimanapun tantangan kehidupan kami, Yesus tetap Tuhan dan yang menjadi pujian dan hormat untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Pak Ibu, mari kita satukan hati kita, kita berdoa syafaat. Terpuji dimuliakanlah nama Tuhan di tempat ini, dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Kami berseru memanggil nama Tuhan di dalam persekutuan kami ini. Sebab kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata dan sempurna lewat pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, mendamaikan kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, ini kami umat-Mu bersama dengan para pelayan hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, dan juga mereka yang ikut ambil bagian di dalam ibadah Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, bahkan umat-Mu juga. Tuhan yang memberkati yang ada di HKI pelayanan daerah 7, Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Bapa yang baik, izinkan kami Tuhan boleh bersukacita bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing dalam persekutuan, dalam peribadahan, perayaan Jumat Agung yang boleh kami lakukan. Tuhan, Engkaulah kiranya yang mendahului setiap langkah kami. Kemanapun kami Tuhan melangkahkan kaki kami, Tuhanlah kiranya menambahkan sukacita dan berkat yang daripada-Mu. Kami yang di rumah, yang masih bekerja, bahkan yang melakukan perjalanan, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, di masa-masa sekarang, dunia, bahkan Indonesia, bahkan umat-Mu juga merasakan wabah COVID-19 ini yang membuat kami Tuhan mengalami beban di dalam pikiran, bahkan dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang boleh menyelesaikan ini. Di kayu salib Tuhan telah berkata semuanya selesai. Tuhan sudah menyelesaikan setiap kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan penyakit itu. Maka Bapa, biarlah wabah ini boleh segera berlalu dari negeri kami, sehingga boleh kami melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat umat-Mu ataupun hamba-Mu yang mengalami sakit di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam tubuh kami. Engkau Bapa sumber penyembuh, berikan kesembuhan kepada kami, pulihkan hidup kami. Bahkan mereka Tuhan yang sedang berduka karena kehilangan, mari Bapa hibur. Biarlah Tuhan yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa kepada kami yang masih terus berpengharapan kepadamu. Kuatkan iman kami terus bertumbuh lewat setiap peristiwa, kejadian yang ada di sekitar kami. Bapa, jauhkan kami dari sikap saling menghakimi, saling menyalahkan, marah. Bahkan biarlah Tuhan yang mengampuni kami lewat pengorbanan-Mu. Engkau mengajar kami untuk berdamai, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan untuk itu semua. Dalam rumah ibadah ini kami berseru memanggil nama Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap para pelayan untuk boleh mendampingi, melayani umat-Mu dimanapun mereka berada. Ini doa permohonan kami Tuhan. Tolonglah kami, kasihani kami,
Terus pegang tangan kami Bapa di dalam berjalan dalam kehidupan kami bersama. Hanya di dalam nama-Mu saja sempurnakanlah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengumpulkan persembahan kita. Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada kami. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kerajaan-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, untuk selama-lamanya. Mata kami telah melihat dengan jelas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, orang-orang berdosa. Pemberian-Mu kepada kami sungguh tidak terhitung banyak, tidak terukur dalam dan tak ternilai harga, karena Engkau mengutus Anak-Mu yang tunggal menjadi manusia. Dia rela mati dan menderita, menerima kehinaan, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak membalaskan kepada kami dosa-dosa dan kesalahan kami,
melainkan Engkau menghapusnya dengan darah anak Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan pendamaian kepada kami. Oleh karena itu, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu dan memuji Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkau telah membayarkan segala hutang dosa kami. Penyakit kami telah sembuh dan kami bebas dari kuasa dosa, iblis, hukuman, dan kematian kekal karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Tolong dan kuatkanlah kami memahami nilai pengorbanan-Mu. Lindungilah kami dalam naungan kasih, agar kami beroleh hidup baru yang telah Engkau sediakan melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau